Pasti apalagi kita juga sebagai pedagang nyarinya yang murah gitu kan, karena untuk modal kita guys gitu kan. Tapi lendirnya itu sebenarnya nggak akan mengganggu cita rasanya si boba sendiri sih, cuman mungkin agak mengganggu penglihatannya aja nih. Jadi kita ambil satu, setelah kita ambil satu kita bisa gunting yang tadi Mama Sisi contohin. Kita bisa gunting, kalau semisalkan setelah digunting itu tengah-tengahnya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Mama Sisi. Udah lama banget kita nggak ketemu guys. Kali ini Mama Sisi mau bagi-bagi tips bagaimana cara memasak bubble atau tapioca pearl yang biasa dipakai untuk topping-topping minuman es blender gitu. Nah di sini Mama Sisi beli tapiokanya atau bubble-nya itu yang udah jadi nggak bikin sendiri, ngolah sendiri gitu dari bahan mentahnya. Tapi udah langsung beli. Di sini Mama kasih contoh dua tempat beli berbeda, dua bubble berbeda tempat belinya. Kita review yang pertama ini dulu ya. Ini kita belinya di toko-toko tempat jual gelas plastik gitu, toko-toko plastik itu dengan harga 24.000 untuk 1 kilogramnya. Ini 1 kilo dia ini harganya 24.000. Ada udah ada label halalnya juga, cuman untuk expired date-nya atau tanggal kadaluarsa selama dikemas seperti ini itu hanya 7 bulan. 7 bulan aja. Ini di sini nanti ada tanggal-tanggal kadaluarsanya. Ada namanya juga di sini. Terus di sini biasanya ada cara pembuatannya nih sesuai dengan perintahnya mereka. Ini 24.000 harganya. Tapi kalau menurut Mama Sisi, untuk bubble yang beli di toko plastik ini dia wanginya sangat lebih menyengat. Lebih menyengat, terus kayak wanginya gimana gitu, agak aneh kalau menurut Mama Sisi. Terus tekstur pada saat dia sudah matang dan sudah siap dijual itu apa namanya, kayak agak lengket gitu. Jadi dia tuh teksturnya lengket terus sambil mengeluarkan aroma-aroma yang sangat nyengat gitu. Di sini dia udah dapet apa sih ini, kayak buat ininya ya, pengawetnya. Nah ini sama di sealernya seperti ini gitu. Ini harganya 24.000. Nah selanjutnya ini Mama Sisi review untuk yang satunya. Kita beli di Jakarta Bubble Drink, tempat Mama Sisi biasanya beli bubuk untuk dijual, bubuk-bubuk yang kiloan kayak cappuccino, taro, vanilla, yang lain-lainnya. Pernah juga di review, itu belinya di Jakarta Bubble Drink. Selama PPKM, Jakarta Bubble Drink itu dia hanya melayani pembelian atau pemesanan via online-nya. Ada di Tokopedia-nya, nanti ditulis di bawah Tokopedia-nya. Terus pengirimannya juga lumayan cepat. Kayaknya dia pakai Gojek semua deh, nggak pakai ekspedisi lainnya. Jadi kita siang ini bayar transaksi, sorenya langsung datang. Seperti itu biasanya, langsung diproses. Nah ini tapiokanya. Di sini kalau di Jakarta Bubble Drink itu namanya tapioca pearl atau jet black biasanya. Nah, yang jet black ini cuman harganya itu 19.000 untuk 1 kilonya. 19.000 1 kilonya, sama udah bersertifikat halal, ada BPOM-nya juga. Terus untuk expired dalam kemasan seperti ini sebelum dimasak itu 1 tahun expirednya. Kalau yang tadi 7 bulan dan harganya 24.000 kalau kita beli di toko plastik. Kalau di Jakarta Bubble Drink untuk jet black 1 kilonya ini yang coklat ya, yang hitam, ini 19.000. Expirednya 1 tahun sebelum dimasak. Jadi masih dalam kemasan seperti ini. Tuh dia memang kayak di vakum gitu, jadi padat gitu. Nah
sama dia ada sertifikat halal, ada BPOM-nya juga. Nah, kalau ini teksturnya Mama Sisi lebih suka beli jet black yang ini ketimbang beli ini, jujur aja, karena ini untuk teksturnya setelah dimasak dan udah siap dijual, teksturnya itu dia kenyal, lembut, terus nggak mengeluarkan bau-bau yang nyengat gitu loh. Jadi kayak dia baunya malah wanginya enak gitu. Apalagi kalau kita setelah selesai dimasak itu kita siramin sama air gula, itu lebih wangi lagi kalau menurut Mama Sisi gitu. Dan dia tuh lebih kenyal. Terus untuk penyimpanannya setelah dimasak siap jual itu bertahan sekitar 2-3 hari. Keduanya sama 2-3 hari. Nah, biasanya kalau semua yang sudah jadi atau udah siap dijual itu untuk hari yang berbeda, misalkan hari ini kita baru masak, berarti dia masih bagus ya. 2-3 hari ke depan memang semuanya masih pada bagus. Cuman di sini biasanya kalau kita atau Mama Sisi itu kalau udah beda hari itu kita masak lagi, kita rebus lagi, tapi dengan durasi waktu cuma 5 menit aja. Jadi kayak memanaskan ulang biar dia itu enggak berlendir gitu. Terus nanti kita bilas lagi juga dari ulang, jadi dia kayak awal kita baru masak lagi kayak gitu. Itu sampai bertahan 2-3 hari ke depan. Nah, jadi biasanya kalau seandainya memang jualnya dengan situasi dan kondisi seperti ini, kayak lagi sepi atau apa, ini kita nggak berani masak langsung 1 kilo gitu. Jadi paling sedikit-sedikit gitu. Jadi mendingan sedikit-sedikit tapi habis daripada 2-3 hari dia belum habis, jadinya malah sayang-sayang gitu kan, kebuang. Atau kalau kita paksa jual juga nggak enak ya, jadinya nanti malah yang ada langganannya kabur bun gitu. Terus biasanya kalau yang udah mateng itu cara nyimpennya itu nggak usah ditaruh di kulkas, jadi dia cuman cukup di suhu udara aja kayak biasa. Jangan taruh di kulkas, karena kalau ditaruh di kulkas nanti dia malah lengket. Jadi bagaimana kalau kalian masak yang ini, yang teksturnya aja disimpan udah di suhu ruangan itu bisa jadi lengket. Kalau kita taruh kulkas lagi dia makin keras, makin lengket bun gitu. Jadi cukup ditaruh di tempat tertutup dan di suhu udara saja, nggak usah ditaruh di kulkas seperti itu. Selanjutnya di sini Mama Sisi udah punya contoh seperti apa tekstur tapioka jet black yang Mama Sisi pakai ini dari Jakarta Bubble Drink. Jadi Mama Sisi tuh pakai ini kalau pakai yang dibeli di toko plastik ini, kalau yang bener-bener urgent. Jadi kalau yang bener-bener pas kita belanja ke Jakarta Bubble Drink itu, yang si jet blacknya ini kita lagi habis dia stoknya lagi kosong atau lagi habis. Jadi terpaksa mau nggak mau kita beli yang ini dan masak yang ini gitu. Walaupun nanti peminatnya agak berkurang ya, karena mereka juga bisa merasakannya sendiri gitu. Mereka juga tahu yang mana yang enak gitu. Kita juga biasa masaknya dikit-dikit gitu. Terus sambil kita pantau stok di sana itu udah tersedia atau belum. Kalau udah tersedia pasti kita langsung buru-buru beli. Karena memang kalau untuk bubble ini semua kalangan sih minat gitu ya, dan mau gitu. Terus ini untuk contoh yang sudah dimasak, bubble yang sudah Mama Sisi masak, yang sudah jadi, udah siap dijual. Ini mentahannya, ini matangnya. Katanya seperti ini teksturnya. Kalau kelihatan jelas ya, dia tuh bulat ya yang namanya tapioka pulp kayak gini. Nah, ini tuh dia teksturnya nggak lengket dan nggak ada lendir gitu. Tuh dia kayak gini. Jadi kalau kita sendok pun dia langsung ke sendok gitu. Nah, kalau tekstur yang ini Mama Sisi nggak punya contohnya ya, karena ini Mama Sisi juga punya stok waktu kemarin di Jakarta Bubble Drinknya lagi kosong. Jadi ini belum sempat kita masak, karena kebetulan juga kan lagi kayak gini sepi juga, agak sepi yang jajan gitu.
Jadi kita nggak langsung masak, yang penting kita punya dulu nih stoknya gitu. Nah terus pas di Jakarta bubble drink udah tersedia, kita langsung beli gitu yang Jet Black, dan masaklah si Jet Black ini gitu. Nah kalau yang kita beli di toko plastik itu dia rada-rada lengket sih. Terus kalau dicium aromanya itu malah kayak menyengat banget, wanginya wangi kurang suka Mama Sisi juga pokoknya gitu. Nah ini cara masaknya juga gampang sebenarnya, sama aja kayak masak-masak gimana sih, masak-masak boba kayak pada umumnya gitu. Di sini kita tinggal siapin bahan-bahannya itu pancinya kalau bisa ya jangan yang kecil, tapi tergantung kita mau masaknya seberapa banyak bubble-nya gitu. Terus kita butuh panci, spatula, terus yang penting itu ada bobanya ya guys. Masa kita mau ngerebus nggak ada bobanya gitu. Nah terus udah gitu kita siapin apa ya namanya, Mama Sisi sih manggilnya saringan gitu, tapi dia tuh kayak baskom tapi yang bolong-bolong gitu. Nah itu fungsinya nanti pada saat sudah matang, boba ini kita cuci dulu gitu. Nanti untuk mencucinya itu seperti itu, pakai si saringan itu, baskom yang bolong-bolong pokoknya gitu, tempat buat kayak cuci sayuran kan, jadi dia sayurannya nggak pada keluar ya, dan airnya tuh terus mengalir berganti gitu. Nah itu untuk bahan-bahannya cuman cukup 4 bahan aja. Ada bobanya, ada panci, ada spatula, dan ada saringan itu kayak gitu. Terus nanti gunting kalau diperlukan, karena kalau gunting ini posisinya untuk buka ini yang pasti. Terus untuk ngetes kira-kira dia udah matang atau belum. Biasanya kalau kita tusuk aja kan itu kurang akurat kalau menurut kita, menurut Mama Sisi. Jadi perlu kita gunting, kita ambil 1 butir terus kita gunting, biasanya kayak gitu untuk ngetes udah matang atau belum. Terus selanjutnya untuk cara masaknya sendiri, kita biasanya itu rebus dulu airnya sampai mendidih ke panci. Dari panci itu, di panci kita rebus air sampai mendidih. Airnya juga kita sesuaikan dengan seberapa banyak bubble yang mau kita masak nih gitu. Kalau kita masaknya sedikit ya airnya juga lumayan gitu. Yang penting intinya pada saat dimasak bubble-nya itu terendam air gitu. Nah lalu kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan seberapa banyak tapioka yang mau kita masak gitu, seberapa banyak. Nanti setelah itu kita aduk-aduk setiap 10 menit ya, 10 menit itu kita aduk-aduk. Jadi kalau udah direbus, setiap 10 menit sekali kita aduk-aduk gitu. Aduknya sampai bagian bawah ya, karena kadang suka nempel di bagian bawahnya. Jadi kita pastikan biar nggak ada yang menempel gitu. Fungsinya aduk 10 menit, setiap 10 menit sekali itu untuk kita tahu nempel atau enggak nih si bobanya. Kalau seandainya nempel kan nanti dia gosong ya takutnya. Ini durasi masaknya itu atau merebusnya itu cukup 30 menit. Nanti setiap 10 menitnya itu kan kita aduk. Nah nanti kalau misalkan memang sudah 30 menit, kira-kira sudah 30 menit, itu kita tes. Kita ambil satu. Setelah kita ambil satu, kita bisa gunting. Yang tadi Mama Sisi contohin, kita bisa gunting. Kalau semisalkan setelah digunting itu tengah-tengahnya masih ada warna yang kayak kurang mateng gitu, kayak masih ada putih-putih warna kayak gini, belum jadi warna kayak gini semua nih sampai dalam, itu berarti belum matang, dan kita bisa teruskan kurang lebih 10 menit lagi. Kita tambahkan durasi masaknya itu 10 menit lagi gitu. Terus 10 menit. Nah setelah itu kalau misalkan memang kita tes 10 menit lagi, kita tes itu udah mateng, baru kita angkat, kita matikan kompornya, dan kita diamkan dulu 30 menit gitu. Kita aduk-aduk dan kita diamkan dulu 30 menit guys. Setelah 30 menit baru kita cuci si bubble tersebut. Kita keluarkan dari panci, kita keluarkannya
kita keluarkan bubble tersebut itu dari panci ke saringan yang tadi bolong-bolong. Yang apa sih pokoknya itu kalian nanti tahu deh guys namanya. Pokoknya kayak gitu. Nah, itu kita nanti bisa cuci di air mengalir. Jadi di bawah air aja, air biasa dulu ya, air keran nih, gitu kan. Air keran kita cuci sambil kita kita usap-usap, karena kan itu namanya kita habis dimasak di air panas dan modelnya seperti ini. Pasti masih ada sisa-sisa bahan yang menyebabkan bubble itu berlendir gitu. Nah, itu sambil kita usap-usap, jangan dipencet ya, nanti dia bubble-nya bisa hancur soalnya. Nah, itu nanti setelah kita sambil usap-usap dan kira-kira lendirannya itu sudah hilang, sudah tidak ada, baru kita lanjutkan cuci dengan air matang gitu. Kita bilas dengan air matang karena kan ini makanan yang siap dimakan ya guys, jadi jangan lupa kita mencucinya itu pakai air matang kayak gitu. Air matang sama sampai dengan lendirnya itu agak menghilang. Nggak agak sih, malah kalau bisa sampai menghilang. Jadi udah nggak ada lendir-lendirannya lagi, udah tinggal si bulat-bulatnya ini aja yang cantik gitu. Nah, udah kita tinggal taruh. Setelah ditiriskan mungkin kita langsung taruh ke tempat yang kita pakai untuk berjualan gitu, yang kedap udara, yang ketutup gitu, jangan yang bolong-bolong, yang biasa aja kayak mungkin toples atau apa gitu. Nah, udah, bubble-nya siap digunakan. Kalau misalkan memang mau ditambahin air gula biar hasilnya dia lebih manis, jadi rasanya waktu dimakan itu bisa juga gitu. Jadi kan kadang walaupun kita udah dicampur sama es, tapi pas kita gigit, pas kita kunyah, tekstur si bobanya itu nanti bisa jadi kan cuman rasa si bobanya aja nih. Tapi kalau misalkan memang kita sudah rendam juga dengan air gulanya juga nggak usah banyak-banyak sih gitu kan. Intinya mereka sudah keaduk dan sudah meresap nih air gulanya gitu. Nah, itu nanti rasanya itu ada manis-manisnya juga gitu si bobanya kayak gitu. Nah, terus udah selesai, bobanya siap disajikan ke topping-topping jualan ice blender kalian guys gitu. Oke, bobanya siap disajikan, siap kita jual, siap kita jadikan topping untuk berjualan kita. Rasanya pasti kenyal banget. Yang penting kalau mau mengikuti tips dari Mama Sisi, untuk durasi pemasakannya seperti itu 30 menit. Terus sambil kita cek juga itu sudah dipastikan itu akan mendapatkan hasil tekstur yang kenyal dan enak. Nah, nanti untuk cara penyimpanannya seperti yang tadi Mama Sisi udah infoin, kita nggak perlu taruh di dalam kulkas atau kita nggak perlu taruh di penghangat makanan gitu. Kita cukup taruh di tempat biasa kita jualan aja gitu. Jadi di suhu udara yang biasa, yang normal. Terus kalau misalkan memang udah berganti hari dan sisa bobanya itu masih ada, silakan para pendengar atau yang melihat channel ini, kalau mau mengikuti saran dari Mama Sisi boleh. Jadi kalau udah berganti hari itu boleh kita coba rebus lagi semuanya, sama posisinya kayak pemasakan awal. Rebus dulu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan sisa si boba yang masih ada itu semuanya. Nanti rebus di api kecil aja, api kecil, dan cukup 5 menit gitu. Jadi kita cuman menghilangkan kayak tekstur lendirnya lagi, karena nanti dia pasti akan ada lendirnya sedikit. Lendirnya itu sebenarnya nggak akan mengganggu cita rasanya si boba sendiri sih, cuman mungkin agak mengganggu penglihatannya aja nih. Jadinya mungkin nanti kelihatannya jelek atau gimana gitu kan, atau nanti dikiranya si pembeli kalau kelihatan orang itu kayak basi mungkin ya dilihatnya, padahal sih nggak basi. Jadi kita cukup rebus ulang aja selama 5 menit dengan api kecil, dan lakukan yang sama setelah selesai dari 5 menit tersebut, masa perebusan ulangnya kayak gitu. Udah, jadi bobanya masih bisa bertahan 2-3 hari ke depan guys gitu.
cukup untuk tips pembuatan atau masak boba dengan cara Mama Sisi gitu. Ini untuk pilihan bobanya bisa tergantung kalian ya guys, karena menurut Mama Sisi 19.000 di boba di Jakarta Bubble Drink itu selain harganya lebih murah daripada yang di toko plastik gitu kan. Pokoknya sih biasanya kalau toko plastik itu memang tampilannya seperti ini nih dia gitu kan. Dan nggak tahu kenapa dia lebih mahal harganya. Tapi untuk tekstur dan aromanya itu Mama Sisi juga nggak suka gitu, nggak tahu kenapa. Jadi lebih sukaan yang murah gitu. Bukan melihat dari harganya juga, tapi nggak tahu kenapa ini murah tapi enak gitu kan. Jadi pasti apalagi kita juga sebagai pedagang nyarinya yang murah gitu kan, karena untuk modal kita guys gitu kan. Tapi emang ini beneran nggak cuma murah aja tapi enak, cobain aja. Terus dia ada beberapa varian tapiokanya sekarang. Tapioka pearlnya itu sekarang udah ada yang warna putih, ada yang warna pink kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja di Tokopedia-nya itu Jakarta Bubble Drink. Jakarta Bubble Drink, nanti di sana banyak. Kalau kalian mau franchise juga bisa. Kalau kalian mau cuman beli alat-alat dan bahannya untuk jualan juga bisa. Mama Sisi biasanya belinya cuman alat dan bahannya aja. Tapi biasanya juga kita nggak beli alatnya kok. Belinya kita cuman bahan-bahan kayak tapiokanya sama bubuk-bubuk yang kiloan kayak gitu. Terus bubuk-bubuknya juga sekarang lagi banyak varian rasa baru gitu. Nanti kapan-kapan kita review untuk rasa-rasa terbarunya dari Jakarta Bubble Drink. Kita udah pernah kemarin-kemarin kita udah pernah coba jual yang Choco Almond, ada rasa-rasa Choco Almond, apalagi ya banyak ya pokoknya. Itu salah satunya karena Mama Sisi suka banget sama yang Choco Almondnya gitu. Nanti kapan-kapan next kita review untuk rasa-rasa varian barunya selain yang Mama Sisi udah pernah review sebelum-sebelumnya, atau Mama Sisi tunjukin rasa apa aja yang tersedia di tempat jualan Mama Sisi. Oke guys, segini dulu untuk tips memasak boba yang enak dan kenyal untuk kalian jual lagi atau untuk topping-topping jualan kalian. Semoga bermanfaat dan membantu. Sukses selalu usaha kalian. Bye-bye.